سيدنا محمد. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muizzul Haq. Semoga atas pembacaan doa ini akan menjadikan pertemuan kita menjadi berkah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, eh, kita akan mendengarkan pemaparan materi ya yang akan dibawakan pertama oleh Muhammad Nur Ramadan yang berjudul makalah beliau yang berjudul pendekatan penelitian. Kepada Saudara Muhammad Nur Ramadan, kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja kita akan bahas makalah saya yang berjudul pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian sendiri memiliki definisi yaitu kerangka cara pandang ilmiah yang mendasari bagaimana peneliti memperoleh dan memahami data secara rasional, empiris, dan sistematis. Nah, pendekatan pendekatan ini kemudian yang menentukan arah umum penelitian yang meliputi bagaimana peneliti melihat objek, jenis data yang dikumpulkan, serta cara peneliti menafsirkan realitas untuk mencapai tujuan penelitian secara valid. Pemilihan pendekatan yang tepat dalam penelitian memiliki peran yang sangat penting yang meliputi beberapa alasan. Yang pertama yaitu kevalidan dan reliabilitas yang fungsinya untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan dapat diandalkan. Kedua yaitu penghematan waktu dan sumber daya, di mana pemilihan dan pendekatan metode yang tepat dapat menghemat waktu dan sumber daya, sehingga peneliti tidak perlu membuang-buang waktu dan sumber dayanya untuk mengulangi penelitiannya apabila melakukan kesalahan dalam pemilihan metode pendekatan. Kemudian yang terakhir yaitu keselarasan dengan tujuan penelitian, di mana pendekatan yang dipilih itu harus selaras dengan tujuan penelitiannya. Eh, Selain itu, terdapat juga tantangan-tantangan yang kemudian dihadapi oleh para peneliti dalam menentukan metode pendekatan yang cocok. Yang pertama itu kurangnya pemahaman teoritis, di mana banyak peneliti baru tidak memahami teori dan filosofi yang mendasari berbagai pendekatan penelitian, yang kemudian mengakibatkan seringnya melakukan kesalahan terhadap pemilihan pendekatan. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya. Eh, Berkaitan tadi dengan salah satu tujuan eh, pentingnya memilih pendekatan yang tepat, yaitu eh, peneliti seringkali memiliki keterbatasan sumber daya, di mana jika peneliti memiliki sumber daya yang terbatas, seperti waktu, data, dan akses ke data, peneliti mungkin tidak dapat memilih banyak pendekatan, sehingga harus pandai-pandai dalam memilih pendekatan yang tepat untuk penelitiannya. Yang terakhir itu kesenjangan dalam literatur, di mana literatur tidak selalu memberikan rekomendasi yang jelas tentang metode terbaik untuk berbagai jenis pertanyaan penelitian. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ragam pendekatan penelitian, di mana terdapat beberapa pendekatan penelitian yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu pendekatan sosiologi. Sosiologi sendiri adalah eh, Sosiologi sendiri adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Eh, Dalam ilmu sosiologi terdapat dua teori paling populer, yaitu teori fungsionalisme struktural
dan teori konflik. Teori fungsionalisme struktural adalah paham yang menganggap masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan, di mana suatu bagian tidak dapat berfungsi, suatu bagian yang tidak dapat berfungsi, eh, di mana suatu bagian tidak dapat berfungsi apabila tidak ada hubungannya dengan bagian yang lain, dan apabila suatu bagian mengalami perubahan, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan dan di periode kemudian akan menimbulkan perubahan kepada bagian yang lain. Sedangkan teori konflik adalah suatu perspektif sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen yang mempunyai kepentingan berbeda, di mana satu komponen berusaha untuk melakukan komponen yang lain demi untuk memenuhi kepentingannya. Kita beralih ke pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan antropologi, di mana antropologi sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat, yang mempelajari sisi fisik atau biologis, cara reproduksi, tradisi, dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidupnya. Ada 8 teori dalam antropologi yang bisa kita kaji. Yang pertama itu teori evolusionisme yang memandang bahwa kebudayaan manusia berkembang melalui tahapan-tahapan bertingkat dari bentuk paling sederhana menuju bentuk yang paling kompleks. Kedua yaitu teori diffusionisme yang menekankan bahwa kebudayaan tidak berkembang dalam proses evolusi internal, tetapi melalui penyebaran unsur-unsur budaya dari suatu pusat ke wilayah lain. Berikutnya itu teori fungsionalisme yang menyoroti bagaimana setiap unsur kebudayaan memiliki peran dalam menjaga keberlangsungan sistem sosial. Keempat itu teori strukturalisme yang memandang kebudayaan sebagai manifestasi dari struktur-struktur mental yang bekerja melalui pola keteraturan tertentu, terutama berupa oposisi biner. Kelima itu teori materialisme budaya yang menekankan bahwa faktor-faktor material, terutama teknologi, teknologi produksi, lingkungan, dan pola subsistensi merupakan penentu utama yang membentuk struktur sosial serta sistem ideologis suatu masyarakat. Berikutnya antropologi interpretatif yang memandang bahwa kebudayaan adalah sistem makna yang harus ditafsirkan melalui deskripsi yang mendalam terhadap tindakan sosial. Berikutnya yaitu teori konflik. Cukup berbeda dari teori konflik dari ilmu sosiologi, di mana teori konflik dalam antropologi memusatkan perhatian pada peran kekuasaan, dominasi, dan struktur ekonomi politik dalam membentuk dinamika budaya. Terakhir yaitu teori postmodernisme, di mana eh, teori ini menolak klaim objektivitas dalam etnografi dan menekankan bahwa penelitian antropologi selalu dipengaruhi oleh perspektif, posisi, serta konstruksi naratif penelitinya. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan linguistik, di mana pendekatan linguistik dipahami sebagai ilmu yang mengkaji bahasa secara ilmiah, mencakup struktur internal, fungsi sosial, serta proses-proses psikologis yang terlibat dalam pemerolehan dan penggunaan bahasa. Ilmu ini menekankan deskripsi objektif terhadap bahasa, bagaimana digunakan penuturnya, bukan berdasarkan kaidah normatif yang ditentukan secara preskriptif. Terdapat 5 teori dalam pendekatan linguistik. Yang pertama itu teori strukturalisme linguistik, yang mana teori ini melihat bahasa sebagai suatu sistem tanda yang saling berhubungan dan hanya dapat dipahami melalui relasi antar unsurnya. Yang kedua yaitu teori transformasi generatif, di mana teori ini memandang bahwa bahasa memiliki struktur dalam atau deep structure dan struktur permukaan atau surface structure yang dihubungkan oleh seperangkat aturan transformasi. Yang ketiga yaitu teori fungsional sistemik, di mana teori ini menekankan fungsi sosial bahasa dengan melihat bahasa sebagai sumber daya semiotik untuk membentuk makna dalam konteks. Yang keempat yaitu teori linguistik antropologis, di mana teori ini memandang bahasa sebagai bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan dan kehidupan sosial. Dan yang terakhir yaitu teori sosiolinguistik variasionis, di mana teori ini menekankan bahwa variasi bahasa bukan penyimpangan, melainkan fenomena sistematis yang berkaitan dengan faktor sosial seperti kelas, usia, gender, dan etnisitas.
Beralih ke pendekatan berikutnya, yaitu pendekatan hermeneutika, di mana hermeneutika dipahami sebagai studi sistematis tentang teori dan metode penafsiran, terutama terhadap teks, tindakan, dan fenomena kebudayaan. Terdapat lima teori hermeneutika, di mana yang pertama itu hermeneutika romantik, yang di mana teori ini berupaya merekonstruksi maksud asli pengarang dengan memahami teks sebagaimana dimengerti pada konteks historisnya. Yang kedua yaitu hermeneutika fenomenologis eksistensial, di mana teori ini menekankan bahwa pemahaman suatu teks tidak hanya bertujuan untuk menemukan maksud pengarang, tapi juga memeriksa eksistensi manusia yang tergambar dalam pengalaman hidup. Berikutnya itu hermeneutika filosofis, di mana teori ini menolak gagasan bahwa penafsiran harus kembali pada maksud pengarang, dan sebaliknya menekankan bahwa pemahaman itu adalah pertemuan antara horizon penafsir dan horizon tradisi. Keempat yaitu hermeneutika kecurigaan, di mana teori ini mendekati teks dengan sikap kritis dan curiga terhadap makna yang tampak di permukaan, di mana ia berusaha membongkar struktur ideologi, kekuasaan, atau dinamika psikis yang tersembunyi di balik teks. Terakhir yaitu hermeneutika sosial kritis, di mana teori ini menekankan bahwa penafsir harus mampu mengungkap dan mengoreksi kondisi sosial yang tidak adil, mana pemahaman ini tidak berhenti pada interpretasi makna, tetapi diarahkan untuk emansipasi, yakni membebaskan individu atau kelompok dari struktur kekuasaan yang mengekang. Pendekatan yang kelima yaitu pendekatan historis, mana pendekatan historis merupakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menelusuri fakta masa lalu melalui analisis sumber primer dan sekunder untuk memahami perkembangan, konteks, serta dampak peristiwa terhadap kehidupan sosial, budaya, dan intelektual suatu masyarakat. Terdapat beberapa teori historis, teori dalam pendekatan historis. Yang pertama yaitu teori sejarah positivistik, yang mana teori ini memahami sejarah sebagai studi ilmiah mengenai fakta masa lalu yang dapat diverifikasi secara objektif melalui bukti empirik. Yang kedua yaitu teori sejarah kultural, di mana teori ini memandang bahwa sejarah tidak hanya berupa rangkaian peristiwa politik atau militer, tapi juga berkaitan dengan gagasan, simbol, nilai, bahasa, dan pola kebudayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu teori sejarah sosial, yang menekankan bahwa sejarah harus mengkaji dinamika masyarakat secara menyeluruh, termasuk kelas sosial, ekonomi, gender, dan struktur relasi dalam masyarakat. Yang keempat yaitu teori sejarah analis, di mana teori ini menolak sejarah tradisional yang hanya mencatat kronologi peristiwa dan tokoh. Fokusnya dialihkan pada struktur jangka panjang yang membentuk ritme peradaban, seperti geografi, ekonomi, demografi, dan pola mentalitas manusia. Dan yang kelima itu teori sejarah postmodern, di mana teori ini menolak anggapan bahwa sejarah dapat ditulis secara objektif, karena setiap penulisan sejarah dipengaruhi oleh perspektif dan ideologi penulisnya. Karena pendekatan keenam yaitu pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik dapat dipahami sebagai metode ilmiah yang menggunakan prosedur sistematis dalam memperoleh pengetahuan melalui observasi, formulasi hipotesis, eksperimen, verifikasi, dan penyimpulan yang berdasarkan fakta empiris. Teori-teori yang kemudian dapat digunakan dalam pendekatan saintifik ada beberapa, di antaranya yaitu teori empirisme ilmiah, di mana teori ini menekankan bahwa sumber utama pengetahuan adalah pengalaman empiris yang dapat diamati secara langsung melalui panca indera. Kemudian ada teori rasionalisme ilmiah yang menekankan bahwa pengetahuan ilmiah tidak hanya berasal dari observasi empiris, tetapi juga dari penalaran logis yang terstruktur. Ketiga yaitu teori positivisme logis, di mana teori ini memandang bahwa suatu pernyataan ilmiah hanya bermakna apabila dapat diverifikasi secara empiris atau dibuktikan melalui analisis logis. Baik, Pak Materi, mohon maaf, mungkin bisa dipersingkat ya karena terbatas waktu juga di Iya. pemaparan materinya karena kita Lima akan menit gitu, 5 menit jadi suruh toh 12 menit belum bisa selesai. Hahaha. Oke. maaf. Baik. Eh, Berikutnya ada teori falsifikasi ilmiah dan teori paradigma ilmiah yang karena keterbatasan waktu
Mungkin bisa dibaca setelah pemaparan makalah. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu relevansi pendekatan dan penelitian tafsir. Eh, di mana pendekatan di mana untuk pendekatan sosiologi relevansinya itu terletak di mana peneliti memahami Al-Quran dalam konteks sosial tempat ia turun sekaligus bagaimana ayat-ayat tersebut membentuk dan merespon realitas sosial umat. Dua teori yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu teori fungsionalisme struktural dan teori konflik eh, sangat relevan dengan penelitian tafsir di mana teori fungsionalisme struktural membantu memahami bagaimana norma dan perintah dalam Al-Quran berfungsi. Sedangkan teori konflik memungkinkan peneliti melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan ketidakadilan, pertentangan kelas sosial, dan kritik terhadap kesengajaan ekonomi. Metode penelitian yang selaras dengan teori yaitu adalah metode sociological exegesis, metode tematik, dan critical discourse analysis. Untuk pendekatan antropologi, relevansinya terhadap studi tafsir itu bertujuan memahami Al-Quran bukan hanya sebagai teks, tapi juga bagian dari konstruksi budaya yang lahir, dipraktikkan, dipahami, dan ditafsirkan dalam konteks masyarakat tertentu. Teori yang relevan yaitu meliputi teori antropologi interpretatif, materialisme budaya, dan teori konflik. Metode penelitian yang sinergis dengan ketiga teori tersebut mencakup etnografi tafsir, text description dan wawancara naratif, dan analisis konteks ekonomi sosial untuk materialisme budaya. Kemudian pendekatan linguistik tentunya sangat relevan dengan penelitian tafsir karena bahasa Al-Quran kemudian menjadi kajian utama yang menyampaikan makna wahyu. Teori yang paling relevan untuk penelitian tafsir meliputi strukturalisme linguistik, transformasi generatif, dan fungsional sistemik. Metode penelitian yang cocok untuk atau yang sinergis dengan teori-teori itu seperti metode korpus linguistik analisis dan juga pendekatan ini dapat dikombinasikan dengan linguistik historis komparatif dan semantik kognitif untuk menelusuri perubahan konsep Qurani dalam konteks budaya Arab pra-Islam hingga pembaca modern. Kemudian pendekatan hermeneutika relevansinya terhadap penelitian tafsir karena ia tidak hanya menjelaskan isi teks, tapi juga proses pembentukan maknanya melalui interaksi antara teks, konteks pewahyuan, dan konteks pembaca. Nah, tiga teori paling relevan dalam penelitian tafsir kontemporer yaitu hermeneutika romantik, hermeneutika filosofis, dan hermeneutika kecurigaan. Metode yang selaras dengan ketiga teori di atas adalah metode analisis interpretatif yang mencakup tiga langkah utama yaitu prinsip historis intensional, dialog horizon, dan analisis ideologi dan kritik kuasa. Kelima itu pendekatan historis, di mana relevansinya penting dalam penelitian tafsir dikarenakan Al-Quran turun dan realitas sosial yang konkret dan berkaitan erat dengan konteks eh, sejarah, budaya politik, dan struktur masyarakat Arab pada masa itu. Tiga teori historis yang paling relevan yaitu teori sejarah positivistik, teori sejarah sosial, dan teori analis, di mana metode penelitian yang selaras dengan teori-teori tersebut itu adalah metode analisis historis kritis. Nah, terakhir itu pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik itu relevan karena ia menawarkan kerangka kerja yang sistemis, rasional, dan berbasis bukti untuk menganalisis proses penafsiran Al-Quran. Tiga teori yang paling relevan yaitu adalah teori falsifikasi ilmiah, teori paradigma ilmiah, serta teori positif, positivisme logis, di mana metode yang paling sesuai dengan ketiga teori pendekatan tersebut adalah metode analisis rasional kritis. Ya, mungkin sampai sini saja pemaparan saya terhadap materi pendekatan dalam penelitian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Nur atas pemaparan materinya. Mohon maaf ya karena waktu yang diberikan juga singkat, tapi insya Allah tidak mengurangi nilai dan pemaparan dari nilai dan ilmu dari apa yang disampaikan oleh pemakalah kita.
Saya kira juga teman-teman sudah meneliti membaca makalah yang telah dikirimkan ke grup. Terima kasih kepada pemateri pertama Muhammad Nur Ramadan yang memaparkan makalahnya pendekatan penelitian. Baik, selanjutnya kita berpindah kepada pemakalah selanjutnya. Jadi nanti kita setelah pemaparan dua makalah ini akan dilanjutkan kepada sesi tanya jawab insyaallah. Baik, kepada Muhammad Aziz yang akan membawakan makalahnya yang berjudul Analisis Data dalam Metodologi Penelitian Tafsir. Kepada pemakalah dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya apakah suara saya jelas, moderator? Tabe? Ya, insya Allah jelas di saya jelas. Alhamdulillah. Silahkan. Ayo. Ini berapa menit? Durasi. Silahkan memaparkan materinya berapa menit ya. Kita kasih waktu 15 menit juga ya. Seperti tadi. 5 Iya, sampai 20. Oh ya. Jadi terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Jadi untuk mengusangkan waktu, langsung saja kami akan memaparkan materi yang telah diberikan kepada kami dengan judul analisis data dalam metodologi penelitian tafsir. Jadi yang pertama, latar belakang penelitian itu, penelitian tafsir membutuhkan metodologi yang kuat agar hasil tafsir akurat dan relevan. Sehingga analisis data adalah eh, aspek penting dalam penelitian tafsir karena data berupa teks Al-Quran, hadis, tafsir klasik, dan tafsir modern, serta sejarah, tidak berupa angka atau statistik. Nah, jadi perkembangan zaman menuntut peneliti tafsir memahami berbagai teknik analisis agar mampu menjawab problem kontemporer. Selanjutnya beralih ke rumusan masalah. Ada 3 poin. Yang pertama adalah apa karakteristik analisis data dalam penelitian tafsir. Berikutnya bagaimana proses pengumpulan dan pengolahan datanya. Berikutnya metode analisis apa saja yang digunakan dan bagaimana sistematikanya atau cara kerjanya. Silahkan lanjutkan ke pembahasan. Pembahasan berikut. Lanjut saja ke pembahasan lebih. Baik. Lanjut pembahasan pembahasan. Jadi pertama hakikat analisis data dalam penelitian tafsir. Jadi analisis data tafsir bersifat kualitatif. Artinya tanpa angka statistik, deskriptif dan interpretatif. Penelitian tafsir memiliki 14 karakter, antara lain latar alamiah. Peneliti sebagai instrumen utama dalam artian peneliti makila kayo lobang tabi. Tabi. Sepertinya ada tamu nih. Ya, beliau. Eh, tapi mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman dan guru tak. Kami lanjut. Jadi penelitian tafsir memiliki 14 karakter. Jadi
latar alamiah dalam artian eh, peneliti kajian utamanya adalah teks Al-Quran, hadis, atau tafsir ulama. Selanjutnya peneliti sebagai instrumen utama dalam artian peneliti eh, sebagai alat atau pengolah data dan manusia sebagai alat peneliti adalah instrumen utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Selanjutnya, karakter, karakteristik berikutnya adalah metode kualitatif. Dalam artian menggunakan teknik pengumpulan data yang sifatnya kualitatif. Analisis data kualitatif. Dalam artian analisis dilakukan tanpa menggunakan angka-angka statistik. Berikutnya, makna merupakan hal yang esensial. Fokusnya pada makna yang tersembunyi dalam teks. Proses penelitian lebih diutamakan. Perjalanan penelitian sama pentingnya dengan hasil akhir. Yang ketujuh, desain penelitian bersifat sementara. Desain dapat berubah sesuai perkembangan penelitian. Hasil penelitian disepakati bersama. Validitas hasil didiskusikan dan diverifikasi. Analisis data bersifat induktif, generalisasi dilakukan dari data yang spesifik. Data berlapis-lapis, peneliti harus mengupas lapisan data satu persatu untuk interpretasi yang komprehensif. Penelitian berorientasi pada penemuan, fokus pada penemuan makna baru dalam teks. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian tafsir. Jadi yang pertama adalah studi dokumentasi dalam yang meliputi teknik dokumentasi merupakan teknik utama dalam penelitian tafsir yang meliputi pengumpulan data dari kitab tafsir klasik, eh, tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'i. Selanjutnya pengumpulan hadis dan riwayat yang berkaitan dengan ayat-ayat yang akan diteliti. Pengumpulan literatur sekunder berupa artikel, jurnal, buku metodologi, dan penelitian terdahulu. Pengumpulan dokumen sejarah Al-Quran termasuk manuskrip dan naskah kuno. Selanjutnya adalah wawancara. Teknik pengumpulan berikutnya adalah wawancara dan diskusi. Wawancara digunakan terutama dalam penelitian tafsir kontemporer untuk mendapatkan perspektif langsung dari ahli tafsir dan ulama, mengeksplorasi pandangan mufassir terhadap isu-isu kontemporer, mengumpulkan interpretasi personal dari para peneliti. Metode berikutnya adalah observasi. Eh, Observasi jarang digunakan namun mungkin diterapkan dalam studi lapangan terkait penggunaan tafsir dalam praktik keagamaan masyarakat atau kita kenal dengan living Quran. Al-Quran yang hidup dalam masyarakat. Pengamatan praktik-praktik religius yang berbasis pada pemahaman tafsir. Selanjutnya metode analisis data dalam penelitian tafsir yang pertama adalah tahlili. Metode tahlili adalah suatu metode yang menjelaskan ayat Al-Quran dengan cara menguraikan ayat demi ayat, surah demi surah sesuai tata urutan dengan penjelasan yang cukup terperinci sesuai dengan kecenderungan masing-masing mufassir terhadap aspek-aspek yang ingin dikaji. Selanjutnya, maudhu'i atau tematik. Metode penafsiran Al-Quran dilakukan dengan cara memilih topik tertentu, kemudian mengumpulkan ayat-ayat berkaitan dengan topik yang akan dikaji dari berbagai surah, lalu dianalisis secara komprehensif. Berikutnya, metode muqaran atau perbandingan. Metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara ini adalah dengan membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi dalam kasus-kasus yang berbeda atau berbeda redaksi untuk kasus yang sama
atau membandingkan ayat dengan hadis atau membandingkan pandangan para mufassir. Selanjutnya metode ijmali. Adapun metode tafsir ini digunakan untuk menjelaskan uraian-uraian singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Atau boleh dikatakan metode ini menjelaskan ayat-ayat Quran secara singkat tetapi eh, mencakup dengan menggunakan bahasa yang populer, mudah untuk dimengerti dan enak dibaca. Sistematikanya adalah menuruti susunan ayat dalam mushaf. Di samping itu penyajiannya tidak terlalu jauh dari bahasa Al-Quran sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap mendengar Al-Quran padahal yang dibacanya adalah tafsir. Selanjutnya pendekatan reduktif dan induktif. Pendekatan dari umum ke khusus dimulai dari prinsip-prinsip umum Al-Quran untuk memahami ayat spesifik. Sedangkan induktif adalah pendekatan dari khusus ke umum dimulai dari ayat-ayat spesifik untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. Berikutnya analisis isi, konten analisis. Ini adalah metode analisis, metode penelitian yang menganalisis teks. Penggunaan angka dalam membentuk metode analisis isi akan berhubungan dengan angka, akan tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan teks itu adalah kualitatif. Yang pertama adalah analisis filologis. Teknik analisis filologis adalah teknik analisis yang fokus pada aspek kebahasaan, termasuk analisis morfologi, sintaksis, semantik, dan analisis konteks. Selanjutnya, analisis semantik. Analisis yang mengeksplorasi makna kata dalam berbagai konteks seperti makna leksikal, makna dasar kata, makna konotasi, makna tambahan, makna kontekstual, makna dalam konteks kalimat atau ayat. Selanjutnya proses tahapan analisis data. Jadi tahap pertama adalah pengumpulan data komprehensif. Yang kedua, klasifikasi dan pengelompokan data. Tahap ketiga, reduksi data. Tahap keempat, pengorganisasian data. Dan tahap kelima, interpretasi data. Tahap keenam, verifikasi dan validasi. Selanjutnya kita bahas kompetensi peneliti dalam analisis data tafsir. Jadi peneliti harus memiliki kompetensi dasar untuk menjadi analisis peneliti dalam penelitian tafsir. Yang pertama kompetensinya adalah harus menguasai bahasa Arab. Yang kedua penguasaan teknik teori tafsir, sejarah tafsir dan berbagai masa pemikiran tafsir. Berikutnya harus menguasai ilmu hadis, kemampuan menilai kualitas hadis dan memahami riwayat-riwayat yang mendukung penafsiran. Selanjutnya, ilmu usul fikih, pemahaman tentang prinsip-prinsip interpretasi teks untuk menggali hukum. Saya pengetahuan tentang historis turunnya ayat dan perkembangan masyarakat Muslim. Selanjutnya juga dituntut untuk mengetahui metodologi penelitian serta kritis. Berikutnya adalah validasi data dalam penelitian tafsir. Ini untuk memastikan validitas data dan hasil analisis penelitian tafsir menggunakan beberapa teknik validasi. Yang pertama, triangulasi sumber, membandingkan data dari berbagai sumber, seperti kitab tafsir berbeda, hadis, literatur sekunder. Selanjutnya, triangulasi metode menggunakan lebih dari satu metode analisis untuk data yang sama. Berikutnya, member checking, memverifikasi hasil interpretasi dengan para ahli tafsir. Dan yang terakhir adalah audit trail, mendokumentasikan
mendokumentasikan seluruh analisis secara detail agar dapat dilacak dan dievaluasi. Persistent observation melakukan pengamatan mendalam terhadap teks untuk memastikan tidak ada detail yang terlewat. Dan yang terakhir, kesimpulan, analisis data dalam metodologi penelitian tafsir merupakan proses kompleks yang memerlukan keahlian, metodologi yang tepat, dan sikap ilmiah yang serius. Penelitian tafsir bersifat kualitatif dengan menggunakan berbagai metode analisis yang telah teruji, yaitu tahlili, maudhu'i, muqaran, dan ijmali, serta teknik-teknik analisis kontemporer seperti content analisis, analisis filologis, dan analisis semantik. Proses pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi diikuti dengan tahapan-tahapan analisis yang sistematis, menghasilkan interpretasi yang mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti tafsir juga harus memiliki kompetensi multidisiplin yang kuat dalam bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hadis, sejarah Islam, dan metodologi penelitian. Dengan menguasai teknik analisis data yang tepat, peneliti dapat menghasilkan interpretasi Al-Quran yang tidak hanya ilmiah dan valid, tetapi juga relevan dengan persoalan kontemporer tanpa mengorbankan integritas teks Al-Quran. Validasi data melalui berbagai teknik triangulasi dan member check-in memastikan kualitas hasil penelitian. Mungkin sekian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Kami kembalikan kepada moderator. Ya, eh, kami aturkan terima kasih ya kepada Saudara Muhammad Aziz atas pemaparan materinya. Pemakalan kedua ya pada hari ini yang membawa tema atau memaparkan materi analisis data dalam metodologi penelitian tafsir. Saya kira teman-teman kita akan berpindah pada sesi selanjutnya setelah sesi pemaparan terkait dengan makalah yang telah dijelaskan oleh teman kita ya, Muhammad Nur dan Muhammad Aziz. Insyaallah saya berikan kepada setiap makalah atau pemakalah kita cukupkan untuk 2 pertanyaan masing-masing makalah dulu. Nanti setelah kita selesai dalam sesi ini, kita akan lanjutkan jika masih ada waktu yang ini ya, yang jika masih ada waktu lah, insyaallah. Baik, kepada teman-teman kami persilakan untuk melontarkan pertanyaannya kepada masing-masing pemakalah. Izin moderator. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudara pemateri yang kedua, Ustadz Muhammad Aziz, tentang analisis data ini. Eh, saya membaca di artikel saudara, beliau menjelaskan bahwa dalam dunia tafsir ilmiah atau metodologi penelitian tafsir ini ada beberapa hal yang perlu dibahas atau diperhatikan, yaitu adalah analisis data harus secara ilmiah, sistematis, dan tervalidasi. Artinya harus diuji dan dipertanggungjawabkan. Nah, saya mencoba mengkorelasikan dengan Living Quran tadi yang juga dibahas oleh saudara. Nah, ini kan termasuk di kampung-kampung atau di daerah-daerah yang menghidupkan Living Quran, khususnya di masyarakat, itu kan ada beberapa. Semisal kegiatan mungkin yang baca surah Yasin atau ayat kursi atau doa-doa tertentu dari Al-Quran. Nah, ini adalah contoh Living Quran di masyarakat. Kan tetapi secara
penjelasan tadi bahwa dalam tafsir ilmiah itu harus ada triangulasi sumber, harus disesuaikan dengan berbagai kitab atau tafsir ini. Apakah Living Quran ini betul-betul memang uh, berdasarkan dari tafsir atau hanya berdasarkan kebiasaan atau pengalaman tradisi orang-orang di daerah setempat. Dan ini menarik untuk dipertanyakan bagaimana Living Quran ini bisa dijelaskan dalam secara tafsir ilmiah dijelaskan oleh saudara pemateri tadi. Mungkin itu, Pak saudara moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Saudara Muizzul Haq ya, beliau tadi menganalisis dari penjelasan yang disampaikan oleh Muhammad Aziz bahwa data itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Apakah dan kemudian memberikan contoh Living Quran yang marak di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat kita. Apakah Living Quran atau kegiatan-kegiatan seperti itu bisa dipertanggungjawabkan dan dapat apa di disampaikan dalam tafsir ya, dijelaskan oleh tafsir. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, kita buka kembali untuk teman-teman yang lain. Kami persilahkan untuk bertanya. Saudara Muhammad Aziz sudah paham ya, pertanyaan dari Muizzul Haq, insyaallah. Saudara Muhammad Aziz sudah paham pertanyaannya? Ya, Ustaz, Kepada insyaallah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Baik, Ustaz. Izin. Assalamualaikum. Baik, silahkan. Ya, Muhammad Syafiq. ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Eh, Muhammad mungkin Syafiq ini ini mungkin diperlihatkan wajahnya supaya kita tahu pertanyaannya ini kemana ya. ya, Bang. Terima kasih moderator atas waktunya. Mungkin ini pertanyaan ke Kedua, makalah yang pendekatan itu pertama ya, ya, teori. Ya, Saudara Muhammad Nur Ramadan. Berangkat mungkin dari dari sebuah pengalaman lah ya, experience sebagai akademisi atau pelajar di sebagai mahasiswa eh terkait teori yang telah dipaparkan, pendekatan-pendekatan yang telah dipaparkan di makalah. Jadi saya lihat banyak, lumayan banyak ya teori-teori yang dipaparkan, mulai dari apa ya, pendekatan historis ada beberapa teori, terus pendekatan yang lainnya yang lainnya juga eh, eh, juga begitu. Nah, dari banyaknya teori yang telah dipaparkan, terus eh apa ya, mungkin dari pembacaan pemakalah juga atau pengalaman pemakalah dalam penerapan sebuah teori atau pendekatan dalam sebuah metodologi penelitian, terutama penelitian tafsir, kira-kira eh, bagaimana sih menentukan ketika kita ada sebuah tema terkait historis ataupun yang lainnya. Ya, mungkin contohnya di historis lah, itu ada beberapa, saya lihat ada beberapa teori juga. Nah, untuk menentukan bagaimana cara kita menentukan teori dari sebuah pendekatan begitu, dari apalagi apa ya yang disampaikan tadi juga kan, setiap pendekatan itu ada beberapa teori. Antropolog ada evolusionisme, difusionisme begitu. Kurang lebih seperti itu, Ustaz, moderator pemakalah. Apakah bisa ditangkap atau mungkin kurang jelas? Baik. Bagaimana, Ustaz? ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira
sudah ditangkap oleh saudara pemateri Muhammad Nur Ramadan. Bagaimana Muhammad Nur Ramadan sudah ini ya, sudah ditangkap pertanyaannya insyaallah. Aman, aman. Aman, Ustaz. Oke, aman. Syukron, Ustaz. Tapi ini kita Afwan. sambil sharing sama-sama belajar lah ya. Saya juga Iya, masih betul. agak kurang ini. Lebih-lebih saya ya. Iya. Hai, terima kasih atas pertanyaannya Muhammad Taufik. Ya, dua pertanyaan lagi untuk masing-masing pemakalah kepada teman-teman ya. Siap. Eh, kepada teman-teman, mohon maaf Ustaz, saya kira teman-teman yang ngirim ini. Saya respon kurang sopan. Kepada mungkin Muhammad Imam ini terlihat sangat lengkap dan sangat ingin bertanya. Silahkan. Ada ada pertanyaan Muhammad Imam, Imamuna, Imamuna wa Raisuna. Ini belum Ustaz. Nanti belum Ustaz, belum. Baik, Belum ada pertanyaan Ustaz. jika belum ada pertanyaan dari teman-teman untuk pertanyaan kedua ya untuk masing-masing pemakalah, mungkin lebih efisiennya kita berikan kesempatan kepada pemakalah untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada masing-masing pemakalah ya. Baik, pertanyaan pertama mungkin dijawab oleh saudara Muhammad Aziz. Pertanyaan dari saudara Muizzul. Beliau tadi bertanya tentang apakah terkait living Quran dan praktek-praktek yang lain itu dapat dipertanggungjawabkan ya dalam seperti dalam metode ya penafsiran yang telah disampaikan oleh saudara pemakalah. Baik, silahkan kepada Muhammad Aziz. Jadi menjawab pertanyaan dari saudara Muizzul Haq itu tentang living Quran, apakah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah terkait dengan praktik-praktik keagamaan di masyarakat kita seperti membaca surah Yasin dan sebagainya. Jadi kita bahas sedikit tentang living Quran. Itu pendekatan ilmiah dalam studi Al-Quran yang meneliti bagaimana Al-Quran dihidupi, dipraktikkan dan dimaknai dalam kehidupan sosial umat Islam. Fokusnya bukan hanya pada teks ayat secara linguistik atau tafsir klasik, tetapi pada fenomena sosial budaya yang muncul akibat interaksi antara Al-Quran dan masyarakat itu sendiri. Jadi secara ilmiah, Living Quran itu memperlihatkan bahwa Al-Quran bukan hanya teks yang dibaca atau ditafsirkan ulama, akan tetapi eh, Al-Quran itu menjadi realitas hidup yang membentuk budaya, perilaku, struktur sosial masyarakat Muslim. Dengan demikian, Living Quran menjadi pelengkap penting dalam studi Quran modern karena menunjukkan bagaimana pesan Al-Quran bertransformasi menjadi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ah, Pendekatan ini memadukan metode antropologi, sosiologi, fenomenologi, sehingga menghasilkan kajian yang bersifat deskriptif, analitis, dan interpretatif. Nah, Living Quran mengkaji keagamaan, ritual, budaya lokal,
praktik spiritual dan simbol-simbol sosial yang muncul dari keyakinan terhadap ayat-ayat tertentu. Jadi menurut sependek pemahaman kami bahwa Al-Quran itu bukan hanya bacaan yang dibaca, akan tetapi hasil interaksi antara Al-Quran dan masyarakat itu sendiri menghasilkan budaya. Ya, inilah menjadi living Quran. Mungkin itu yang sempat kami paparkan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain Terkait atau dari terkait dengan pertanyaannya Saudara Muhammad Aziz, apakah tadi itu apa yang telah dipaparkan tadi terkait dengan living Quran, apakah itu dapat dipertanggungjawabkan dalam terkait dengan ilmu tafsir ya, yang telah antum jelaskan tadi ada makalahnya, apakah ada dalilnya ataukah seperti itu ya? Ya, dari apa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam masyarakat itu, apakah itu berdasar ya itu tadi karena beliau 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 menanyakan itu ya, apakah berdasar dari apa yang dilakukan itu atau hanya sekadar eh, apa budaya-budaya yang dimasukkan kemudian dibungkus dia seakan-akan ini adalah berasal dari agama, seperti itu ya. Ini sebagai pemantik ya untuk teman-teman. Silahkan. oke. Jadi praktik atau ritual-ritual keagamaan dalam budaya masyarakat kita itu kebetulan kami juga pengabdi di masyarakat. Jadi sering seperti barzanji, ma- malam Jumat baca Yasin. Itu kami bahas tadi bahwasanya itu sudah menjadi tradisi yang awal mulanya tolong diluruskan nanti. Eh, Awal mulanya adalah suatu dalil. Contohnya Barzanji itu untuk menghidupkan apa namanya syiar Islam dengan dengan Barzanji eh, membacakan sirah-sirah Nabi, memperbanyak sholawat dalam Barzanji itu. Jadi dalil Al-Quran tapi sudah meresap di masyarakat dan menjadi budaya. Itulah yang menjadi living Quran yang sekarang ini. Bisa dipahami? Atau mungkin bisa diluruskan kepada teman-teman yang lain. Bisa kami pahami bahwa beliau ingin menyampaikan bahwa eh, segala bentuk yang kita temukan dalam kondisi dalam kehidupan masyarakat kita ini ternyata semuanya itu berdasar berdalil ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu jawaban dari pemakalah kita. Terima kasih kepada pemakalah atas jawabannya. Kemudian kami kembalikan kepada penanya dulu, apakah disetujui, apakah sudah ini ya sudah sudah puas dengan jawabannya. Saya sarankan jangan puas ya. Baik. Ya, jadi karena disarankan tidak puas untuk jawabannya, nah, saya coba menanggapi ya jawaban dari saudara stasis. Nah, ini juga menarik ya karena saya bertanya langsung sama ahlinya ini karena beliau juga mengabdi di masyarakat dan melaksanakan living Quran yang banyak di masyarakat. Nah, ini menarik ya jawabannya. Itu misalnya berdasarkan dalil tapi sudah merasuk menjadi budaya atau tradisi. Nah, yang ingin saya angkat kembali di sini, bagaimana dengan living Quran yang sering digunakan atau ayat-ayat Al-Quran yang sering digunakan oleh orang-orang tua kita zaman dahulu sebagai ilmu hikmah. Contoh misalnya, terkadang ada beberapa ayat Al-Quran yang katanya bisa dibaca untuk tujuan seperti ini. Misalnya, contohlah, ada ayat Al-Quran yang pernah saya dengar, katanya kalau kita baca surah Al-Kautsar, di ayat yang ketiga itu kalau kita masuk ke sawah, nah itu katanya aman dari ular, katanya seperti itu.
Dan juga ayat-ayat Al-Quran yang kita gunakan untuk misalnya agar apa istilahnya mungkin kebal atau isi ilmu-ilmu seperti itulah. Ayat-ayat Al-Quran yang digunakan sebagai ilmu-ilmu hikmah atau ilmu-ilmu yang seperti itu. Bagaimana saudara menanggapi hal ini? Apakah ini dibenarkan menggunakan Al-Quran tapi dengan tujuan-tujuan yang mungkin ya hanya keyakinan seperti itu? Bagaimana tanggapan saudara? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira ini pertanyaan baru ya, muncul dari saudara penanya. Eh, Beliau em, ingin menanyakan langsung terkait hal-hal yang ini sudah marak ya. Ini sebenarnya sudah dari jauh-jauh hari ya. Sudah dari nenek-nenek kita dan seterusnya, orang tua kita, maaf, orang tua kita bahwa mereka dahulu itu sering ya menjadikan Al-Quran itu kalau dalam bahasa Bugisnya senu-senurang ya, bahwa untuk meraih keberkahan membaca ini, kemudian terhindar dari musibah membaca ini banyak sekali ya, sebagai yang sebagaimana yang disampaikan tadi untuk hikmah ya. Eh, Bagaimana menurut pemateri hal seperti ini? Jadi mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu tidak menyebutkan secara spesifik apabila kita membaca ayat ini akan kebal misalnya atau yang lainnya. Tapi sebagian masyarakat kita itu percaya, eh, mungkin Tuhan luruskan kembali, pada zaman dulu itu kan kita pahami bersama bahwa keadaan masyarakat waktu itu belum kondusif seperti sekarang. Jadi orang-orang tua kita dulu itu eh, percaya dulu baru mengetahui. Mungkin istilahnya seperti begitu. Jadi apabila mengetahui ayat atau ini dia terlalu meyakini bahwa apabila kita membaca ayat ini Allah akan melindungi kita, memberikan kita keberanian atau keselamatan. Berangkat dari kepercayaan itu, lama kelamaan sudah menjadi budaya apabila kita membaca ayat tersebut maka kita akan kebal. Karena pemahaman terdahulu mengatakan eh, apa namanya eh, membaca atau meyakini suatu ayat itu untuk keselamatan, untuk keberkahan, akan tetapi seiring berkembangnya zaman, eh, pemahaman tentang ayat tersebut itu melenceng dari seharusnya. Jadi yang harusnya menjadi perlindungan spiritual bergeser makna menjadi kekebalan fisik dan sebagainya. Mungkin itu dari saya. Eh, saya kira cukup ya untuk ini kepada Muizzul Haq dan teman-teman. Sebelum saya kembalikan, saya mungkin ingin tanggapan dari teman-teman, eh, peserta teman-teman ya, untuk menanggapi pertanyaan ataupun menjawab dari menambahkan misalnya jawaban dari pertanyaan tadi. Silahkan, mungkin ada teman-teman yang ingin ini ya menambahkan, silahkan. Mungkin sedikit Pak Moderator menambahkan yang tadi ketika Ya, orang memakai ayat Al-Quran sebagai pelindung, saya kira sebagai ini ya, lebih sebagai hikmah. ya bil hikmah, saya kira itu dibolehkan asal tidak melanggar dari syariat itu. Dan juga apa kalau kan ada juga hadis, salah satu kan itu ayat ayat kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi akan terhindar dari setan dan malamnya akan dijaga. Nah itu juga salah satu ayat untuk perlindungan kepada diri. Dan juga Al-Quran juga turun ke muka bumi ini sebagai asyifa wa rahmatul lil alamin.
Nah, itu mungkin dalil dari Quran bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu bisa kita pakai untuk sebagai pelindung apapun itu asal tidak keluar dari syariat. Begitu. Ya. Ya, terima kasih atas tambahannya ya. Beliau memberikan dalil secara umum ya bahwa Al-Quran bisa dipakai untuk hikmah dan sebagaimana seperti yang tadi ya banyak sekali. Kemudian tadi menyebutkan sebuah hadis dan seterusnya. Terima kasih kepada Muhammad Haslam Hafidh atas tambahannya. Eh, baik, saya kira cukup dari pertanyaan yang pertama ini. Kepada Terima kasih kepada penanya dan moderator, kemudian teman-teman yang menambahkan. Baik, untuk ini ya, efisiennya kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Muhammad Syafiq untuk pemateri tadi. Terkait teori yang telah dipaparkan tadi ya, dari pembacaan pemakalah, bagaimana menentukan teori dari sebuah pendekatan yang sebagaimana tadi yang telah ini ya dipaparkan oleh pemateri. Pada Muhammad Nur Ramadan ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya tadi itu dari penanya bagaimana cara menentukan teori yang tepat untuk digunakan dalam sebuah penelitian. Nah, untuk menentukan teori yang tepat yang akan digunakan dalam satu penelitian, kita bisa menggunakan pertanyaan untuk melakukan uji validasi. Ada 4 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama yaitu apakah teori yang digunakan bisa membantu dalam menjawab rumusan masalah. Pertanyaan kedua yaitu apakah teori yang akan digunakan sesuai dengan sifat data dan konteks penelitian. Yang ketiga, apakah teori yang digunakan sudah pernah teori yang akan digunakan sudah pernah digunakan atau diakui dalam studi tafsir atau studi keislaman. Dan yang terakhir, apakah teori ini dapat dioperasionalkan menjadi langkah analisis? Apabila keempat pertanyaan tadi itu dijawab dengan jawaban iya, maka tentu teori yang akan digunakan itu bisa digunakan dalam penelitian tafsir. Namun, sebagai catatan, keempat keempat pertanyaan tadi tidak perlu semuanya harus dijawab dengan ya agar bisa digunakan dalam penelitian tafsir. Pertanyaan pertama dan kedua yaitu apakah teori bisa membantu menjawab rumusan masalah dan apakah teori itu sesuai dengan sifat data dan konteks penelitian. Dua pertanyaan inilah yang harus dengan dijawab iya karena apabila teori itu tidak menjawab rumusan masalah atau apakah teori tersebut tidak sesuai dengan sifat data dan konteks penelitian, tentu teori tersebut tidak dapat digunakan. Nah, untuk pertanyaan ketiga, apakah teori sudah pernah digunakan atau diakui dalam studi tafsir? Tentunya eh, ini sifatnya opsional karena tidak semua pendekatan yang telah disebutkan dalam pemaparan tadi sudah pernah digunakan atau mungkin diakui dalam penelitian tafsir. Begitu pula dengan yang pertanyaan keempat, apakah suatu teori itu dapat dioperasionalkan menjadi langkah analisis? Karena eh, beberapa teori seperti dalam pendekatan hermeneutika itu sifatnya teori abstrak yang sulit dioperasionalkan, tetapi tetap bisa digunakan apabila dikombinasikan dengan metode-metode lain. Jadi kesimpulannya, bagaimana menentukan bagaimana menentukan teori yang tepat untuk digunakan dalam suatu penelitian, yaitu apabila teori tersebut bisa membantu menjawab rumusan dan masalah, dan apabila teori tersebut sesuai dengan sifat data dan konteks penelitian. Ya, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya. Beliau menjawab terkait pertanyaannya, memberikan ya
untuk menentukan tadi sebuah teori ya dalam sebuah penelitian harus ada 4 pertanyaan tadi disebutkan. Eh, dan yang sebagai catatan penting bahwa tidak semua pertanyaannya itu harus dijawab, harus mendapatkan jawaban ya, kecuali 2 pertanyaan ya, apakah bisa menjawab rumusan masalah, kemudian apakah sesuai dengan data dan konteks. Terima kasih atas jawabannya. Kami kembalikan dulu kepada penanya Muhammad Syafiq. Baik, terima Silakan kasih Ustaz. tanggapi. Eh, ya cukup bisa dicermati jawaban dari makalah barusan. Walaupun masih ada ya sedikit lah, maksudnya kayak apa ya, kayak eh, pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Cuman lebih baik kalau misal ada teman-teman juga yang bisa menambahkan pandangan ataupun dari ya setelah mendengar mungkin penjelasan dari dosen kita mungkin ini juga mungkin bisa jadi izin bertanya apa ya ke dosen mungkin ya terkait mumpung ada pada materi ini teori dan analisis pendekatan terkait ini moderator ya saya titip pertanyaannya. eh Sebenarnya bagaimana sih peranan eh, teori atau pendekatan di sebuah tesis yang merupakan apa ya tugas akhir kita bagi semester apa ya mahasiswa S2, mengingatkan teman-teman dari berbagai macam latar belakang background pendidikan. Sebelumnya ada yang dari Cairo, terus ada yang dari Sadia, terus UIN Alauddin sendiri yang mungkin berbeda lah bagaimana apa ya apa ya dalam tugas akhirnya itulah. Jadi terlebih apa ya teman-teman S1 yang mungkin belum menggunakan teori pendekatan dalam skripsinya, ya kira-kira bisa dibantu pencerahan buat teman-teman kira-kira bagaimana penerapan atau peran dan juga urgensinya peranan sebuah teori ya teori analisis gitu dalam sebuah tesis. Begitu, Ustaz. Aman, Ustaz. Aman, aman, aman. Terima kasih. Eh, Saya kira itu pertanyaan dari teman-teman semua juga ya. biar kita semua bisa termudahkan dalam proses S2 ini. Amin. Amin. Saya guru kita ya. Apakah ada dari teman-teman yang ingin memberikan tanggapan dari jawaban ataupun yang telah diberikan oleh oleh pemateri? Silahkan kepada teman-teman semua ya. Saya kira tidak ada ya. Saya kalau tidak ada, kita berikan kesempatan ini kepada guru kita ya untuk menjelaskan atau menanggapi dari makalah yang telah disampaikan oleh 2 pemateri pada hari ini. Sekaligus untuk menjawab tadi pertanyaan dari Saudara Muhammad Syafiq terkait
beliau menanyakan eh, urgensi dari teori atau pendekatan ya dalam sebuah tesis yang merupakan nanti insya Allah sebagai tugas akhir dari teman-teman eh, dalam menyelesaikan S2-nya. Kepada guru kita kami persilahkan dengan hormat. Oh, maka suara saya terdengar. Ya. Agak terganggu, Ustaz. Ya, ada cara mungkin. Sebelum lebih lanjut, pertanyaan terakhir tadi itu dari Ustaz Syafiq. Saya rasa kita sudah jawab sebahagian waktu pertemuan kemarin. Ya, mungkin Ustaz Syafiq itu hari apakah terlambat atau katanya ada kesibukan. Ya, ada yang bisa bantu saya? Apakah pemakalah Ustaz Muhammad Nur atau yang lain? Ada yang ingat kemarin bagaimana itu pendekatan yang kita bahas? Yang kita bahas kemarin itu secara umum ada pendekatan di kitab tafsir, ya kan? Mau apa itu bil masur, bil ro'i dan seterusnya. Nah, tetapi yang kita fokuskan hari ini adalah pendekatan yang eh, dalam nuansa KTI, baik artikel, makalah, disertasi, tesis, dan seterusnya. Ada yang ingat pertemuan sebelumnya, pembahasan saya tadi? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Enggak? Halo? Lupa ya? Atau bagaimana? Ada yang ingat? Kalau saya Ustaz lupa Ustaz. Yang lain bagaimana? Tapi yang lain bagaimana? Sepertinya tidak ada yang saat penjelasan ya Ustadz kemarin kami kurang ini Ustadz. Oke, Eh, kita ingat baik-baik. Kemarin saya berikan penjelasan bahwa pendekatan itu bernuansa dengan keilmuan, sudut pandang ilmu yang kita akan bahas. Terutama yang kita pakai standar dari kampus kita UIN Alauddin Makassar. Walaupun kita kajian tafsir, tetapi kita melihat ada pendekatan-pendekatan ilmu di dalamnya. Ya, kita bahas tentang gender, ya, apakah kajian maudhu'i, muqarrar, kajian kitab dan seterusnya. Tapi pendekatan apa kita pakai? Ya, kita mau kaji dari aspek teologi ketuhanan, laki-laki itu bagaimana, perempuan itu bagaimana, sehingga kalau kita berangkat bahwa tidak ada, maaf, tidak ada wanita yang menjadi nabi, ya kan? Itu aspek teologi itu. Atau dari aspek psikologi, bagaimana karakter marah, karakter sikap laki-laki perempuan dari aspek psikologi berbeda, atau dari aspek biologi, aspek sosiologi, atau logi-logi atau ilmu-ilmu lainnya. Itu ya. Jadi pendekatan di dalam tesis itu, ah, oh tadi maaf tadi moderator mohon dicatat adanya tadi daftar pertanyaannya. Saya mungkin belum lihat ya, supaya kita sisir satu persatu. Nah, itu ya. Jadi pendekatan secara umum yang kita masuk, ilmu apa, kacamata apa yang kita ambil. Ya, apakah kacamata hitam? Ya, kan harus sesuaikan itu kacamata. Siang hari baru kacamata hitam bagaimana? Ya kan?
Cocok. Oke. Tapi malam hari kacamata hitam bagaimana? Ya kan? Ya kan? Dan seterusnya. Ada sesuatu yang kecil. Walaupun mata kita normal, tapi sesuatu yang kecil, maka namanya kaca pembesar, ya kan? Mikroskop dan seterusnya. Berarti tergantung objeknya, kira-kira objek ini tepatnya menggunakan kacamata pendekatan apa. Itu secara umum. Tapi secara yang lebih luas, ingat, penelitian, tunggu dulu. Sebelum saya lebih lanjut, saya mau hari Kamis saya sudah umumkan Kaprodi kita berkenang untuk pengajuan judul online. Ya, saya mau input dari mata kuliah ini adalah ada draft, ada judul tesisnya. Ya, ada draft, ada judul tesisnya. Oke. Jadi saya minta Anda semua mengajukan judul, ya. Yang ACC judulnya itu ciri bahwa dalam mata kuliah ini khusus dari saya ya. Saya tidak tahu kalau dari dosen yang lain karena nilai kan dibagi dua ya. Nilai dibagi dua. Maka khusus dari saya kalau sudah dapat judul, apalagi sudah ada draftnya, gambaran-gambaran draftnya, itu dapat A dari saya. Ya, yang penting tentunya kerja tugas, hadir dan seterusnya ya. Maka secara umum nilai finalnya dapat A dari saya. Ya, sebelum kita akumulasi dengan nilai yang lain. Nah, begitu pula sebaliknya, walaupun nilainya yang lain bagus, tetapi tidak ada judulnya, ya tidak mau memajukan judul, oke, maka saya anggap itu bukan dapat A, ya dapat B lah, ya dan seterusnya. Itu dulu yang ingin saya sampaikan, ya adik-adik ke semua. Eh, Kemudian kita mau kasih, kita mau kasih, kita mau kasih warna, kita mau. Eh, Suara saya kedengaran, tapi dipaham. Bagaimana Yes. Ustaz Syafiq dan semua imam? Oke, gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau Anda jadi bagus nilainya. Ada draftnya, maka eh, oke. Kemudian dalam membuat pendekatan harus kita tarik dari yang paling asas, yaitu jenis penelitian. Bagaimana jenis penelitian membuat judul-judul itu berbeda, tentu pendekatannya juga berbeda. Ya, oke, menurut. Oke, kita lanjut, adik-adik. Mungkin jaringan. Saya dulu off tuh sedikit kamera. Siapa tahu bisa memperbaiki suara saya. Saya cari suara, cari sinyal dulu. Kita lanjut. Ini dengarkan baik-baik. Tadi kita bicara tentang jenis penelitian, ya kan?
Secara umum tentu ada namanya lapangan dalam pustaka. Ya. Ketika menentukan judul lapangan, ketika menentukan judul pustaka, nanti isi bab 1 sampai terakhir itu pasti beda. Ya, pasti beda. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau lapangan nanti bab 3 baru bisa proposal. Ya kan? Oke? Oke. Kalau pustaka biar bab 1 sudah bisa proposal. Oke. Kalau lapangan itu apa namanya itu? Metodologinya di bab 3. Kalau pustaka metodologinya di bab 1, ya kan? Nah, termasuk bagian pendekatan. Pendekatan. Tadi ada disinggung living Quran. Kita hanya bahas nanti ini singkat penjelasan umumnya. Kami sediakan khusus di kurikulum baru ini yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya. Ada mata kuliah living. Mohon maaf, angkatan-angkatan sebelumnya yang kurikulum lama tidak ada mata kuliah living. Ya, kami kemarin sama Ustaz Sodik itu merancang supaya di semester 3 kami menyediakan supaya ada mata kuliah living. Karena sekarang sudah banyak kajian-kajian lapangan yang beredar. Ya, jadi nanti Anda harus bedakan living the Quran dengan the living Quran. Nah, beda itu. Ada kajian lapangan tinjauan Al-Quran, ada juga kajian lapangan living Quran, nilai-nilai Quran dan seterusnya. Nanti itu Anda lihat. Oke, kita lanjut dulu. Kalau kajian-kajian lapangan biasa pendekatannya ya ada pendekatan-pendekatan yang namanya misalkan fenomenologi ya, fenomena. Melihat bagaimana gejala-gejala fenomena atau mungkin menggunakan antropologi dan seterusnya. Dilihat dengan variabel yang cocok. Ya, satu. Yang kedua, kalau yang pustaka, kalau pustaka biasa pendekatan-pendekatannya banyak, banyak. Apa banyaknya? Nah, coba dicatat. Kalau di UIN, dua pendekatan namanya interdisipliner. Dua ya, pendekatan ilmu tafsir dengan ilmu fikih. Dua, interdisipliner. Kalau pendekatannya 3 ke atas, 3, 4, mulai 3, namanya pendekatan multidisipliner. Ya, multidisipliner. Sebelum saya lebih lanjut, saya ingin jelaskan bahwa dosen-dosen yang terutama di UIN Alauddin Makassar, ya, sampai saat ini cara membimbing, menguji, ya, promotor nanti, co-promotor penguji Anda, saya pastikan cara menguji mereka beda, tekniknya beda, substansi terhadap metodologi atau pemahaman metodologi, bukan metodologi sebenarnya, pemahaman. Sama kita bicara agama dengan paham agama, kan beda kan? Agama, apa yang ada agama? Ya dalam Al-Quran, dalam hadis. Tapi pemahaman agama itu kan tafsir, syarah, ya, interpretasi, itu mazhab, ya, dan seterusnya. Itu kan paham ya. Jadi bedakan antara agama dengan agama. Sama juga ini. Paham, paham. Atau cara sudut pandang masing-masing dosen ketika membimbing itu beda-beda. Ya, beda, beda-beda. Contoh, ada dosen yang mengatakan karena kita prodi tafsir, maka pendekatan pertamanya ya pendekatan ilmu tafsir. Satu. Ada yang mengatakan hanya ilmu tafsir. Karena kita prodi ilmu tafsir, IQT, maka pendekatan kita hanya ilmu tafsir. Ada juga yang mengatakan tidak. Boleh ilmu tafsir dan boleh pendekatan yang lain. Dua itu, ya, berarti bisa tambahan. Pendapat ketiga, ya, nanti Anda akan jumpai, cuma saya tidak bisa sebutkan ini karena di ini rekor ya, direkam. Tidak saya sebutkan siapa-siapa dosen yang bilang begini. Nah, tapi kita sudah pelajari. Ada yang mengatakan, tak usah pendekatan ilmu tafsir. Jelas-jelas kan kita prodi tafsir. Pasti itu. Jadi walaupun kita tidak bilang ilmu tafsir, namanya ayat, apalagi nama pendekatannya kalau bukan tafsir. Masa syarah? Syarah kan hadis. Ya, nah, berarti ya, fihi salah satu aro'in. Terdapat 3 pendapat. Yang pertama mengatakan hanya tafsir, gitu. Ada mengatakan boleh tafsir dan ditambahkan dengan pendekatan lain, dan pendapat ketiga mengatakan
Pendapat ketiga mengatakan adalah tidak boleh, tak usah, ya kan? Tak usah. Ada yang mengibaratkan begini, seperti kalau orang khutbah Jumat. Terima kasih atau protokol. Terima kasih sudah menghadiri sholat Jumat berjamaah. Ya kan? Ada tidak sholat Jumat yang tidak berjamaah? Namanya sholat Jumat berjamaah. Ya, ya. Kalau sendiri, bukan khutbah Jumat ya. Kalau sendiri. Sholat Jumat sendiri kan namanya sholat duhur. Ya kan? Ah, jadi saya tekankan ada 3 pendapat dari dosen pembimbing Anda di UIN Alauddin Makassar. Belum lagi di kampus lain. Itu lebih banyak lagi pendapat. Ya. Kita lagi di UIN ini tidak sependapat, tidak sama semua pendapatnya, tidak sama. Ya. Oke. Sama, saya juga sudah kumpulkan itu. Misalkan bil maksur, tafsir bil maksur. Itu masuk pendekatan tafsir kah bil maksur? Atau masuk metode tafsir kah bil maksur? Atau masuk sumber tafsir itu kah? Atau masuk apa? Ya kan? Itu juga sampai sekarang baik di UIN, di Indonesia maupun di Arab, di dunia, ya, di Kanada itu ikhtilaful ulama, beda pendapat. Sampai saat ini dipaham narasi saya bahwa kalau pustaka pendekatannya itu ya pendekatan keilmuan, kalau lapangan memungkinkan bisa juga pendekatan ilmu tafsir dan lebih memfokuskan seperti pendekatan fenomenologi. Kemarin tahun lalu misalkan kajian living yang baru-baru selesai itu adalah flexing dalam Al-Quran. Flexing. Ya, kata orang pamer-pamer, foto, status, flexing, ya kan? Foto medsos, flexing. Sementara umroh, foto. Sementara haji, foto. Sementara sholat tarwih, foto. Ya kan begitu kan? Flexing. Nah, selain kita lihat ayat-ayat tentang flexing, kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi. Indikator-indikator yang dikatakan flexing dan seterusnya. Itu. Ya. Nah, makanya tidak sembarang itu. Jadi kalau ada kajian-kajian lapangan, dosen-dosen pembimbing atau penguji kalau kajian lapangan ini. Jadi kami sebenarnya sudah data itu adik-adik semua. Nah, kalau kajian-kajian kitab, jadi dosennya langsung memang mencentang. Dosennya langsung mencentang. Dan prodi juga mempertimbangkan ini cocok kajian kitab misalkan, ini cocok kajian tokoh, ini cocok kajian lapangan, ini cocok kajian living, ini cocok kajian-kajian tentang tema-tema tasawuf, tema-tema fikih atau tema-tema gender atau hal-hal isu-isu kontemporer, ya kan? Beda-beda semua itu anunya. Istilahnya kalau dokter itu ada namanya spesialis, spesialisnya spesialis, ya kan? S1 anggaplah dokter umum. Ya, dokter umum. Kalau saya secara pribadi, saya mulai S1 sampai S3 itu adalah kajian manhaj. Kajian manhaj. Manhajul mufassirin atau kajian mazahibut tafsir. Mulai dari S1 sampai S3. Saya sebenarnya juga kemarin-kemarin baru berpikir, oh ternyata kajian saya. Begitu. Jadi kalau S1 saya itu tentang bil maksur, S2 saya itu ada kaitannya dengan tafsir bir ro'yi, S3 saya itu erat kaitannya dengan tafsir bil isyari, ya, tafsir bil isyari. Jadi 3 itu kajian saya. Sehingga kalau secara umum ada tafsir-tafsir tentang metodologis, kajian kitab, ya, atau kajian-kajian nuansa sofistik, tarekat atau hal-hal yang bernuansa spiritual. Biasanya ini ya, biasanya. Ya, saya ditanya, Irham, ada lagi yang umum ini. Ya, ambil mie, apa? Ya, dan seterusnya. Ya, secara umum ya, secara umum ya. Kecuali ada hal-hal pertimbangan lainnya, termasuk itu dipertimbangkan banyaknya dibimbing. Ya, jadi prodi juga itu saya harus sampaikan sekarang. Ya, boleh mahasiswa memilih, boleh. Tapi secara umum prodi juga memilih itu tadi. Bidang spesialis keahlian masing-masing. Dilihat dari tulisan-tulisan makalah, artikel, publikasi, buku, skripsi, tesis atau disertasinya, Google Scholar atau Scopusnya, itu mengarah tentang spesialis apa. Oke, tentang tafsir, tentang Al-Quran, tapi spesialisnya apa loh? Ya kan, memang dia dokter.
tapi dokter umum. Spesialisnya apa? Ya kan? Nah, ada kan begitu kan? Nah, itu spesialisnya spesialis. Bahkan kalau istilah kedokteran itu namanya konsultan. Kalau di atasnya lagi, bawahnya, ya di atasnya lagi spesialis itu namanya konsultan. Sama juga kita, ya. Masing-masing ada. Ah. Jadi saya minta itu, ya. Secara umum tentang pendekatan ada yang mau ingin dibahas sebelum kita beralih ke tema yang lain. Saya rasa pendekatan secara umum itu saja. Ya, lihat apa kira-kira kacamata yang Anda harus pakai dengan menggunakan ilmu-ilmu yang relevan. Ya, tidak boleh salah salah pilih ilmu. Salah pilih ilmu, pembahasannya juga lari. Nah, sebelum bertanya ingat, eh, eh, saya mau ketika Anda memilih satu pendekatan ilmu A, ilmu B, ilmu C, gunakan ini di bab-bab selanjutnya. Ya, saya lihat lebih 50% mahasiswa ketika proposal bahkan tak banyak dia katakan ilmu ini sudah ilmu ini ilmu ilmu ya atau bahkan cuma dua atau tiga tetapi pas pembahasan tidak ada satupun ilmu yang dia pakai ilmu psikologi mana buku psikologi mana teori-teori psikologi yang pakai tidak ada Ustaz. Jadi harus kalau di proposal Anda katakan ilmu A anda harus amalkan teori itu. Ya, apa itu ayat kabura maktan indallahi. Nah, itu penafsirannya itu. Kalau dalamnya. Oke, ada tadi yang bertanya, silahkan. Karena ini sangat penting. Pendekatan itu nanti mengarahkan dan menunjukkan arah-arah atau tujuan corak dari sebuah penulisan. Ya, ya. Kalau Anda ambil pendekatan tasawuf, berarti corak tasawuf kan itu anunya, tesisnya. Kan begitu. Dan seterusnya. Silakan, ada yang bertanya, laki-laki. Siapa itu? Silakan. Fajri. Akhirnya Iya, aktifkan tapi kamera. Iya, memang. Silakan, Ustaz Fajri. Ah, iya, baik. Maaf, saya matikan kamera saya berhubung jika dimatikan mungkin agak lancar jaringannya. ya, oke, lanjut. Saya mau bertanya, Ustaz, apa sih sebenarnya perbedaan atau bagaimana memahami antara pendekatan dan interpretasi? Kemarin itu sempat eh, jadi pembahasan yang oleh pembimbing kami mencoba untuk memberikan pemahaman, tapi kayaknya masih Apa ada Nabila? hal-hal Apa nu pahami? Apa nu kalau pahami? eh, pendekatan yang kami gunakan kemarin pada skripsi kami, pendekatan sosiologis sama dengan yang dicanangkan pada makalah saudara Muhammad Nur tadi. Ah, Tapi kami juga diarahkan untuk memberikan interpretasi dengan interpretasi sosiohistoris. Itu nama interpretasinya. Kalau saya memahami sebenarnya ini pandangan saya yang mungkin mau diluruskan Ustadz, hampir sama di antara pendekatan sosiologis dengan sosiohistoris interpretasinya. Tapi saya masih bertanya sampai sekarang ini, apa sih perbedaannya itu antara pendekatan dengan interpretasi Ustadz? Iya. Sosio historis terdiri atas berapa kata? Dua. Ya, ya. Kalau Iya. sosiologis secara umum ya logos, logis, ilmu ya, ilmu tentang Betul. sosial. Satu. Itu saja. Sosio histori berarti dua. Coba lihat, coba lihat. Ingat, ingat yang mutlak, yang pasti benar itu cuma Al-Quran. Namanya Al-Haq. Al-Haq berarti kebenaran mutlak. Ilmu-ilmu tentang itu, tafsirnya, metodologinya, studi Qurannya, itu namanya as-sawab, kebenaran relatif. Ya, jadi agama itu al-haq, tapi paham agama, teori-teori yang berkaitan tentang paham agama ini, termasuk ini, itu namanya as-sawab, kebenaran relatif. Saya suka menyajikan banyak pendapat. Sama kalau saya ditanya tentang hukum, saya akan jelaskan 3 mazhab, 4 mazhab, atau bahkan kalau perlu 5 juga, kalau saya tahu. Kalau tidak, minimal 4. Kalau ditanya tentang firqah-firqah, Qadariyah, Jabariyah, Al-Syariah, ya. Ya, oh ini menurut Jabariyah begini, Qadariyah, ya. Saya sediakan banyak pendapat. Fihi, ya, di dalamnya banyak ara'un, pendapat-pendapat. Nah, termasuk ini. Teori pertama. Teori pertama. Jadi, yang saya jelaskan ini bisa dikatakan lemah,
dan bisa dikatakan lembe atau lemah, bisa dikatakan kuat. Kenapa kita bisa dikatakan lemah atau lembe? Seakan-akan metodologi itu tidak ada kepastian. Kenapa? Beda pendapat. Nah, ingat kita ini rumpun, ya, bukan rumpun eksakta. Ya, kita bukan rumpun eksakta. Makanya kajian-kajian agama seperti ini jarang ada prosedur-prosedur internasionalnya. Skopusnya juga tas 1-2. Beda kalau skopus-skopus eksakta, matematika, kimia, fisika, ilmu pasti, ya. Skopusnya banyak. Skopusnya banyak. Kita tergolong namanya ilmu humaniora atau ilmu sosial. Namanya ilmu sosial, ilmu tentang berpendapat, banyak pendapat-pendapat. Ya, ya. Kalau eksakta 1+1 pasti 2. Jangan tawar-tawar 1,5, 2,5, 2,1, tidak pasti 2. Ya. Nah, kalau sosial 1+1 tergantung. 1 laki-laki 1 perempuan ya bisa menjadi 3. Ya, bisa menjadi 5 kalau banyak anaknya. Bisa menjadi 10, ada nih cucunya. Ya kan? Nah, dan seterusnya. Jadi banyak itu. Jadi banyak. Nah, itu yang saya makan. Jadi kita rumpun sosial. Ah, yang ingin saya katakan adalah ada di antara pakar-pakar metodologi termasuk di kampus kita cukup pendekatan. Ya, cukup pendekatan. Oke, 1. Makanya di situ dilihat siapa pembimbingnya. Dan ingat, yang paling bertanggung jawab pembimbing, yang paling wajib mengarahkan yang adalah promotor. Itu nanti yang akan dicari, diincar kalau ada hal-hal yang sesat, hal-hal yang mudarat dari sebuah tesis. Pembimbing pertama. Maka dia yang paling bertanggung jawab. Oke, kita lanjut. Ada yang mengatakan tidak usah interpretasi, cukup pendekatan. Ya, yang penting jangan tulis itu nanti metode pendekatan. Karena beda itu metode, beda pendekatan. Ya, jadi Anda tulis itu pendekatan. Jadi saya tidak mau lihat lagi ini maba-maba yang baru seperti yang kemarin-kemarin itu dia menulis metode pendekatan. Itu core itu. Jadi yang benar cukup pendekatan saja. Ya, pendekatan. Oke. Jadi ada mengatakan cukup pendekatan. Interpretasi tak usah. 1. Ya, interpretasi tak usah, pendekatan saja. Oke. Makanya kalau di pedoman KTI kita lihat di lampiran-lampiran 60, halaman 66 dan seterusnya, pedoman KTI terbaru, poin dari metodologi atau kajian-kajian pustaka, ya, kajian-kajian pustaka itu secara umum itu hanya sampai kepada pendekatan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Jadi teknik ya. Ya, coba lihat makalahnya Asis. Di daftar sisi Anda katakan metode. Di satu sisi Anda katakan teknik. Yang tepat itu teknik. Ya, minimal mazhab saya dengan propusing. Teknik itu. Ya. Nah, mungkin kalau pembimbing lain, penguji lain, ada mengatakan tetap ya sama jika apa. Tapi kalau saya dengan propusing itu ngotot. Dan kalau itu teknik. Jadi dia teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Ah, itu teknik. Ya. Sasasis coba sudah lihat makalata. Mana sasasis? Coba lihat di daftar isi. Anda katakan metode pengumpulan data, bilang lagi teknik pengumpulan data. Itu namanya inconsistent, tidak istiqomah, tidak tak kalah salah-salah. Metode. Ini ada yang benar, ada yang salah. Ya kan? Oke, kita lanjut. Jadi teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam makalah. Oh, tunggu dulu. Interpretasi. Interpretasi. Jadi metode secara umum, bagian dari metode yang khususnya lagi adalah pendekatan. Diperas lagi pendekatan mengarah kepada interpretasi. Nah, bagaimana itu interpretasi contohnya? Langsung kasih contoh supaya teknik interpretasi ada 2. Dalam kajian metodologi, teknik interpretasi bisa bagian sub terkecil dari pendekatan. Contoh, tadi sosial. Subnya
Sosiohistori, misalkan. Oke. Subnya sosioantropologi. Ya. Oke. Sosio apa? Ya, dan seterusnya. Berarti subnya, bagiannya, bagian terkecilnya. Oke? Oke. Tapi ada juga mengatakan kalau teorinya Prof. Muhammad Salim, interpretasi itu jangan ditambah-tambah. Interpretasi itu kalau teori di bukunya Prof. Muhammad Salim cukup 3. Ya, dengarkan baik-baik. Interpretasi tekstual, interpretasi kontekstual, interpretasi ya, intertekstual. Jadi ada tekstual, teksnya itu ayatnya ini diinterpretasi secara teks saja, kaku, teks saja dilihat, redaksi lafal apa, mufradat, apa maknanya? Kontekstual, itu ini kontekstual ya, bisa masuk sosial itu, sosial story itu kalau konteks. Sama dengan kajian tafsir asbabun nuzul, hadis asbabul wurud. Nah, itu kajian kontekstual. Oke? Oke. Oke, mencuri dipotong tangannya, itu kajian tekstual. Kajian kontekstual, ya kan? Kajian kontekstual. Pada zaman Umar, ada mencuri, tapi tidak dipotong tangannya. Berarti sekarang bagaimana konteksnya? Itu kan? Itu. Kenapa Umar ketika pada masa paceklik, orang yang mencuri tidak dipotong tangannya. Umar sudah menerapkan konsep yang namanya interpretasi kontekstual. Melihat konteksnya, memang ini paceklik ini, masa krisis moneter ini, parah memang ini. Jadi dia mencurinya bukan karena hobi, karena mau mewah-mewah, karena memang kebutuhan daripada orang mati. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an kan dikatakan famaniturra ghaira bagin wala 'adin. Ya kan? Ya kan? Bagaimana dalam Al-Qur'an itu? Ya kan? Cuma yang ada cuma minuman ballo, khamar, miras. Sudah 3 hari kita tidak makan, tidak minum. Ya kan? Bagaimana Ustaz Aslam Hafid? Bagaimana Ustaz Halawat sebagai pesantren Khalawatiyah dan sebagai orang Mandar ini? Bagaimana? 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Ya, yang di depan kita cuma ada 1 teguk atau 1 botol miras. Apa yang dilakukan Aslam? Ya, itu kan kita akan ayat kan, famaniturra ghairu baghin wala 'adin fala. Bagaimana Aslam? Apa dilakukan kalau dalam keadaan begini Aslam? Apa dilakukan? Boleh Ustaz, karena darurat membahayakan diri sendiri. Tunggu. Ketika Anda bilang boleh, itu bukan kajian tekstual. Dalam Al-Quran tidak dikatakan fala junaha. Jadi kajian tekstual memang harus juga bagus. Tapi tidak cukup. Harus ada lagi kajian konteks. Tidak cukup. Harus lagi inter atau antar tekstual. Muqaran. Bandingkan dengan teks yang lain. Jangan cuma satu dalil. Ingat Aslam, di ayat tersebut tidak dikatakan fala junaha. Tidak apa-apa. Atau boleh. Atau famubah. Maka boleh silahkan. Atau fahalalun. Maka halal. Tidak. Aslam, apa artinya? Fala ithma. Secara tekstual apa artinya? Fala ithma. Tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Iya. Maka secara tekstual, kalau ada pendakwa mengatakan dalam keadaan begini, halal minum ballo, halal makan babi dalam keadaan begini, secara tekstual dia tidak melihat dan tidak menghafal ayat, tidak tahu makna mufradat. Al-Quran tidak mengatakan halal. Ya. Al-Quran tidak mengatakan apa? Boleh, mubah. Fala junaha, mubah, apa boleh, tidak apa-apa. Fala ba'sa. Tidak katakan, tapi ithma, tidak berdosa. Maka apa yang kita pahami? Maka minum khamar dalam keadaan darurat begini Haslam, hukumnya tetap haram. Sama sekarang dalam keadaan normal, orang minum khamar haram juga. Hukum substansi tidak berubah. Ya, jadi hukum itu terbagi 2. Substansi hukum dengan efek hukum. Catat itu. Substansi hukum tidak boleh berubah. Haram tetap haram. Halal tetap halal. Siapapun presidennya, miras itu haram.
Apapun negaranya, tahun berapapun terjadi, bahkan sudah mau kiamat, hukumnya tetap haram. Ya, tidak bisa berubah-berubah itu hukum. Hukum substansi. Kalau hukum efek, efek dari hukum itu berubah. Apa itu efek? Haram berarti dosa. Ya kan? Melakukan kewajiban, halal, ya boleh-boleh saja. Oke. Haram berarti dosa. Dosa berarti neraka. Begitu kan? Tetapi efek dari hukum itu yang bisa berubah. Sekarang Haslam minum ballo melakukan substansi hukum statusnya haram, tetapi efeknya adalah dosa. Ya, tapi kemarin-kemarin Haslam itu melakukan minum juga ballo, tapi dalam keadaan darurat. Mana dulu? Iya, saja. Dalam keadaan darurat, maka dia apa? Dia apa? Maka dia tetap melakukan yang haram, tetapi efeknya fala ithma, kata Al-Quran. Haram tapi tidak berdosa. Jadi kalau Anda ditanya, kapan kita minum? Ya, kapan kita minum balok haram tetapi tidak berdosa? Jawabannya ini, man milturra ghaira bagin wala adin fala ithma. Tapi ada syaratnya ya. Ya, jangan mentah-mentah lihat satu botol, habiskan satu botol. Jangan. Ya, ya, cukup yang secukupnya saja. Secukupnya saja. Jangan bilang, "Wih, ada 3 botol, ku habiskan semua. Mumpung halal." Ah, siapa bilang mumpung halal? Itu haram. Haram. Tapi fala isma. Fala isma. Kajian ini namanya kajian interpretasi tekstual. Ya, saudara kita di luar sana ada kajian tekstual. Ada juga saudara kita di luar sana kajiannya cuma konteks. Allah kan tahu semua bahasa. Ya, secara teks orang sholat, Nabi sholat, ya coba lihat, Nabi sholat bahasa Arab semua. Ya, mulai dari takbir Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Bagaimana kalau kita konteks bahasa Bugis, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Makassar? Ada komunitas namanya kaum liberal mengatakan, ya mungkin boleh-boleh saja itu, boleh-boleh saja. Kenapa tidak? Allah kan tahu semua bahasa. Kenapa harus dibatasi bahasa Arab? Ya, ya, bahasa kan budaya. Oke? Oke, bahasa itu budaya. Begitu. Ada kontekstual sekali. Tunggu dulu, ada orang meninggal mungkin. Tunggu, kabar. Ya, begitu memang kalau mendung-mendung ya, di dalam ruangan, jaringan berkendala, di teras, di pinggir-pinggir. Ada suara kendaraan, ya kita, ya kan, wih astagfirullah, sudah lewat ini Keti, ya kan, kita kan tadi berapa, 15.45 sampai 17.45, sudah lewat satu menit ini, nanti paling kalau begitu, masya Allah belum tuntas ini. Makanya kalau saya jadi Anda, saya kasih banyak waktu untuk dosen. Kalau saya di Anda ya, kalau saya. Ya, tapi boleh juga kalau Anda banyak diskusi boleh supaya melatih bisa berbicara. Jangan seperti saya. Saya waktu S1 itu, kalau mau bertanya harus mencatat dulu. Ku catat. S2 juga saya harus catat dulu pertanyaan saya. Jadi membaca di pertanyaan. Kalau tidak ku baca, ku lupa. Ya kan? Apalagi di cewek di sampingku, kan di pesantren kita tidak ada cewek. Ya kan? Apalagi jadi kita biasa nervous, gugup. Aku kan orangnya pemalu, ya kan? Begitu. Oke, oke. Bahkan kalau mau begitu ya, semua mata kuliah kalau perlu mau begitu. Kasih dosennya banyak. Kasih jelaskan dia banyak supaya Anda banyak banyak kalau perlu borongi pertanyaan dosennya. Sampainya habis waktu. Nah, seperti ini, sampainya lewat waktu, ya kan? Kalau perlu jangan biarkan dosen keluar. Makanya ini saya suruh ketua kelas minta tolong ketua kelas sekretaris monef itu data itu dosennya.
Kalau perlu belum waktunya, bertanya lagi terus. Terkadang begitu dosen, apalagi profesor, doktor apa, guru besar, ya kan? Ditanya itu baru keluar ilmunya. Kalau tidak ditanya ki, tidak mau nak kasih keluar atau nak lupa atau bilang tidak butuh ji sapik, nak tahu ji. Tidak butuh ji Mustafiyah, nak paham jika apa. Oh, tidak butuh ji Muizzul. Mungkin dia tidak anu ji, belum sampai atau nak tahu ji. Ya kan? Tidak bertanya berarti tidak ada ji hal menarik. Kan begitu orang. Ya kan? Dapat terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kan begitu orang kalau ada tidak bertanya ki, tidak tahu ki. Ya kan? Nah, maka ingat itu pepatah. Aku bisa mengukur dalamnya lautan, tetapi aku tidak bisa mengukur dalamnya hatimu. Iya, iya kan? Tidak bisa, tidak ada alat untuk mengukur hati. Oke, sudah deh, lewat waktunya deh. Ada yang mau disampaikan? Mohon maaf ini, lewat waktunya deh, 3 menit bahkan ini. Saya ambil waktu Anda ini, padahal Anda rata-rata di sini imam, siapa tahu mau imam ya, dan seterusnya. Oke, ada yang ingin disampaikan, ada hal penting, ada apa? Eh, Eh, saya kira sudah tidak ada Ustadz. Insya Allah pekan depan secepatnya makalahnya dikirim. Oh iya, Gitu. bagus lagi kalau 2 hari sebelumnya dan seterusnya. Oke, terima kasih. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Saksikan mata kuliah metodologi tafsir pada episode berikutnya masih bersama saya Muhammad Irham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Ayo sholat maghrib.